Bab 233. Gak apa-apa. Nanti juga kamu pasti banyak teman. Tapi harus pintar-pintar pilih teman juga. Yang sekiranya satu frekuensi baru dijadikan teman. Kalau sekiranya bertentangan, cukup kenal sekilas doang, pesan Pak Damar. Baik, Kek. Ray akan ingat pesan kakek ini. Timpal Rayhan. Kalau gitu, Ray masuk dulu, ya. Mau bersih-bersih. Lengket banget karena tadi banyak acara di luar ruangan, sambung Rayhan sambil bangun dari duduknya. Senyumnya terus saja tersungging karena sedikit demi sedikit kerikil kecil dalam hidupnya mulai hilang. Umi juga mau ke dapur. Mau bantu Mbok Sumi masak siapkan makan malam, timpal Umi Aminah yang ikut bangun dari kursinya. Masuk dulu, Pi, ajaknya pada Pak Damar. Iya, duluan aja. Papi masih pengen di sini. Cari udara segar. Mumpung gak hujan. Jadi cerah banget sorenya, balas Pak Damar sambil menengadah. Menatap langit biru yang mulai dihiasi warna jingga tipis-tipis. Dulu, saat usianya masih terbilang muda dan sedang giat-giatnya bekerja, Pak Damar seringkali mengatakan jika impiannya saat tua nanti, bisa sering-sering duduk santai bersama sang istri tercinta. Memperhatikan tingkah lucu cucu-cucu mereka yang sedang bermain. Mengganti waktu-waktu di masa dulunya yang lebih banyak dihabiskan untuk bekerja dan mengorbankan kebersamaan dengan keluarga tercinta. Nyatanya, impian itu hanya terwujud sebentar saja karena sang istri telah berpulang mendahului dirinya. Meninggalkan dirinya dalam rasa sepi yang mencoba dibalut dengan kegiatan sosial yang seringkali dilakoninya. Seperti mengunjungi panti jompo, panti asuhan, panti sosial, rumah kanker, atau yayasan-yayasan kecil yang membutuhkan uluran tangan dan tak terjamah bantuan pemerintah. Kegiatan-kegiatan itu pun kini mulai dikurangi akibat usia yang semakin lama semakin menua dan kondisi tubuh yang tidak seprima dulunya. Namun tentu masih diteruskan oleh Ricky sebagai orang kepercayaannya. Dan Pak Damar berharap, kebiasaan-kebiasaan baiknya itu akan tetap dilanjutkan oleh keturunannya nanti saat dirinya sudah berpulang. Davin dan Rayhan kini menjadi harapannya. Harapan untuk tetap melanjutkan amalan-amalan jariah yang nantinya akan dipetiknya di akhirat kelak. Senyum Pak Damar tiba-tiba terlukis di kedua sudut bibirnya saat sebuah mobil berhenti di pekarangan rumah. Apalagi begitu cucu yang begitu disayangi dan dibanggakannya itu menuruni mobil dengan gagahnya. Sudah pulang, Vin? Sapa Pak Damar. 41. Sudah, Kek, jawab Davin sambil menghampiri Pak Damar dan mencium punggung tangannya. Kakek sendirian saja. Tadi ada Umi Aminah sama Rayhan. Sekarang sudah pada masuk, jawab Pak Damar. Tumben pulang cepat. Iya, Kek. Alhamdulillah pekerjaan hari ini gak terlalu padat. Jadi langsung pulang. Kangen juga sama istri dan anakku, jawab Davin sambil mengulum senyum. Syukurlah, balas Pak Damar. Oh, iya, Vin. Sekretarismu itu gimana sekarang? Aman? Tanya Pak Damar. Alhamdulillah aman, Kek. Dia sekarang sudah difasilitasi kendaraan dari kantor dengan sistem potong gaji tiap bulan. Davin juga lagi mengusahakan dia untuk pindah divisi. Semoga bisa secepatnya, ungkap Davin. Baguslah. Seorang suami itu pemimpin, jadi memang harus pintar menyelesaikan masalah. Harus bisa mencari solusi yang tepat juga demi kebahagiaan keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab pada pekerjaan juga, balas Pak Damar bijak. Davin ngerti kok. Doakan Davin bisa bijak seperti kakek.
Karena apa yang Davin lakukan sekarang itu mencontoh sikap-sikap kakek di masa lalu. Diam-diam Davin mengamati dan merekamnya di ingatan, timpal Davin. Harus bisa lebih baik dari kakek. Dan semoga saja apa yang terekam di otakmu itu hanya hal-hal baiknya saja. Yang jelek-jelek buang saja. Balas Pak Damar tegas. Davin tersenyum sambil mengangguk. Davin masuk dulu, kek. Mau nemuin Ayu sama si cantik. Kaki jangkung Davin terayun menuju rumah, menyusuri beberapa ruangan hingga sampai di kamarnya sendiri dan mengucap salam. Senyumnya langsung merekah begitu melihat putri kecilnya sedang anteng mengoceh pelan di atas pembaringan. Sementara Ayu sendiri sedang duduk di depan kaca rias sambil menyisir rambutnya. Sudah pulang, Mas? Kok cepat? Tanya Ayu sambil mendekat lalu mencium punggung tangan sang suami. Iya, sayang. Jadwal hari ini agak longgar. Jadi waktu pekerjaan selesai, langsung cus pulang. Biar punya waktu lebih lama bersama kalian. Kesayangan-kesayangan aku yang selalu bikin rindu, balas Davin setelah mengecup lembut kening Ayu. Tumben sore-sore gini keramas. Davin mengelus pelan rambut Ayu yang masih sedikit basah. Iya, Mas. Abis bersih-bersih. Soalnya kan nifasnya sudah selesai, jawab Ayu. Beneran sudah selesai, sayang. Kok berasa cepat banget? Balas Davin nampak tak yakin. Iya. Ayu menyahut pendek. Wah, sudah bisa dong nanti malam. Davin menggoda istrinya itu dengan tatapan jahil. Bisa banget, Mas. Sebentar lagi juga bisa. Asal bayi cantik itu anteng. Ayu menoleh pada Syafia yang masih anteng menggerakkan tangan dan kakinya di atas kasur. Beneran bisa. Entar kalau Via tiba-tiba nangis gimana? Tanya Davin cemas. Ya gak apa-apa. Aku kan bisa batalkan salat berjamaahnya. Terus nanti salat sendiri saja, kelakar Ayu enteng. 42. Davin melotot diikuti dengan memutar bola mata. Jadi yang dibahas itu salat berjamaah maksudnya? Iya. Memangnya apa? Kalau sudah suci kan artinya sudah bisa salat lagi, jawab Ayu santai. Suka sekali ia menggoda suaminya itu apalagi melihat raut wajahnya. Awas saja pokoknya nanti malam. Aku kasih hukuman. Jail sih, kelakar Davin dengan senyum menggoda. Sayang. Nanti malam jangan bobo cepat-cepat ya. Mama takut dihukum papa soalnya. Bobonya nungguin papa duluan ya, celoteh Ayu pada Syafia. Enggak dong. Via kan anak cantiknya papa. Anak cantik harus cepat-cepat bobo biar cepat gede, balas Davin kian menggoda sang istri. Ish, dasar. Mending buruan mandi dulu. Sebelum mandi gak akan aku izinkan pegang apalagi gendong putri kita soalnya. Tutur Ayu sambil mengibaskan tangannya pada Davin yang melangkah mendekati putrinya. Iya, sayang. Siap. Aku mandi dulu. Aku juga sudah gak sabar pengen main sama putri kecilku soalnya, balas Davin. La bergegas memasuki kamar mandi untuk membersihkan badan. Sementara Ayu menemani Syafia dan mengajaknya berceloteh. Masya Allah, putri mama makin gembil aja. Tangan sama kakinya kayak roti sobek. Jadi gemes pengen gigit. Tutur Ayu sambil memainkan tangan dan kaki sang bayi. Sehat-sehat ya anak mama. Lanjutnya penuh harap.
Tiba-tiba Ayu terdiam saat menyadari jika jadwal imunisasi bayinya sudah semakin dekat. Sebagai seorang ibu baru, Ayu cukup resah jika jadwal imunisasi bayi kecilnya itu tiba. Tentu karena ia sering mendengar jika bayi akan demam setelah diimunisasi. Duh, jadi takut, gumamnya cemas. Kenapa? Tanya Davin melihat sang istri yang tiba-tiba tak ceria. Sebentar lagi via imunisasi. Aku takut dia demam. Melihat anak nangis saja aku gak tega, apalagi kalau dia sakit, jawab Ayu apa adanya. Insya Allah enggak, sayang. Itu justru ikhtiar kita agar anak sehat. Jangan cemaskan hal-hal yang belum pasti. Oke. Balas Davin lembut. Ayu mengangguk pelan. Jawaban suaminya itu selalu berhasil memenangkan dirinya. Sini. Aku sudah wangi dan bersih sekarang. Davin bersiap menerima sang putri yang diulurkan Ayu ke tangannya. Di saat putrinya itu diasuh oleh ayahnya, Ayu memiliki sedikit waktu untuk istirahat sejenak. Membuka sosial media untuk mencari hiburan atau berita viral terkini. Saat azan maghrib berkumandang, Ayu meletakkan ponselnya. Ia bergegas mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat yang lebih dari sebulan lamanya tak didirikan. Davin yang baru mengasuh bayinya sambil berkeliling rumah itu pun kembali ke kamar dengan posisi sang. 43. Bayi sudah tertidur. Tidur, Mas? Tanya Ayu pelan. Iya dong. Saking nyamannya digendong sama papanya sampai tertidur, jawab Davin berbangga diri. Lalu meletakkan bayinya itu dengan sangat hati-hati di atas tempat tidur. Alhamdulillah, kata Davin setelah berhasil menyimpan putrinya yang melanjutkan tidurnya itu. Karena tak jarang, setelah diletakkan, mata bayinya akan kembali terbuka dengan lebar. Aku wudhu dulu, iya. Sudah lama kita gak salat berjamaah. Tutur Davin bersiap ke kamar mandi. Sementara Ayu langsung menyiapkan alat salat untuk dirinya sendiri sang suami. Selama menunggu masa nifas selesai, salat berjamaah bersama sang suami adalah hal yang paling dirindukan Ayu. Karena saat sama-sama menghadap Sang Pencipta, ketenangan itu selalu berhasil menelusup ke dalam hatinya. Ikatan bersama sang suami pun terasa lebih menguat. Namun saat membayangkan malam tiba nanti, Ayu merasa sedikit resah. Kemungkinan Davin meminta haknya membuatnya bergidik ngeri. Takut sakit, perih, atau bahkan takut jahitan yang tiba-tiba lepas lagi memenuhi benaknya. Dosa gak ya kalau aku menolak? Batin Ayu bertanya-tanya. 44. Sebagian lelaki memang jarang bisa menahan hasratnya begitu lama. Namun tak sedikit pula lelaki yang mampu menahan hasratnya karena suatu hal. Seperti halnya Davin. Meski sudah hampir 2 bulan lamanya ia berpuasa, tapi saat Ayu sudah keluar dari masa nifasnya, ternyata Davin tak benar-benar langsung meminta haknya. Padahal keadaan begitu mendukung karena Syafia tidur dengan cepat malam ini. Gak perlu tegang begitu. Aku gak akan buru-buru minta dilayani, tutur Davin sambil mengulum senyum melihat raut wajah Ayu yang sedari tadi terlihat sedikit tegang dan tak seceria biasanya. Aku gak tegang kok, biasa aja. Kenapa harus tegang? Elak Ayu pura-pura menormalkan raut wajahnya. Senyuman Davin kian lebar seiring badannya yang semakin merapat pada sang istri. Kamu gak bisa bohong, sayang. Aku itu kenal kamu luar dalam. Jadi percuma berpura-pura, desis Davin sambil meraih kepala sang istri dan meletakkan di pundaknya. Kelihatan ya. Maaf, soalnya aku takut.
Kayak merinding aja gitu. Masih kebayang waktu lahiran sama dijahitnya, tutur Ayu akhirnya berusaha jujur. Aku juga sama. Malah masih ingat banget. Makanya belum berani, balas Davin sambil tersenyum lebar. Beneran gak apa-apa? Tanya Ayu memastikan. Gak apa-apa, sayang. Bagiku, kesehatanmu, kenyamanan dan ketenangan dirimu lebih penting dari apapun apalagi hanya sekadar ritual itu. Jangan merasa bersalah ya, timpal Davin begitu tulus. Ayu mengangguk haru. Aku cuma butuh waktu sebentar lagi. Gak masalah. Mau sebentar lagi, mau sebulan lagi, aku tetap menunggu kapan aku maupun kamu siap. Karena bagiku, hal semacam itu bukan sekadar ritual untuk memuaskan hawa nafsu saja, tapi juga sebagai bentuk penyaluran cinta yang harus dilakukan dengan perasaan nyaman, rileks dan tanpa beban, timpal Davin lagi. Ayu kembali mengangguk. Makasih ya, Mas. Ia sempat menarik kepalanya lalu menatap Davin penuh rasa syukur. Sama-sama, sayang, balas Davin sambil mengusap pucuk kepala sang istri. Ngantuk belum? Kalau belum nonton yuk. Sambil ngeteh atau ngemil. Sudah lama gak nonton bareng kan? Mumpung besok aku libur, jadi pagi-pagi bisa tidur lagi, lanjutnya antusias. Boleh. Mau nonton apa memangnya? Jawab Ayu bersemangat. Terserah kamu saja maunya nonton apa. Film roman, horor, komedi ataupun aksi, balas Davin. Dark roman aja kalau gitu. Biar ada tegangnya gitu, usul Ayu. Oke. Let's go. Davin dan Ayu pun menuruni tempat tidur lalu duduk bersisian di sofa. Menikmati malam dengan kebersamaan yang hangat dan romantis meski hanya sebatas pelukan dan ciuman yang dilakukan di sela-sela adegan menonton film. Nanti, setelah Via bisa diajak bepergian agak jauh, kita bulan madu lagi ya. Yang dekat-dekat aja. Ke Bali misalnya. Yang penting kebersamaannya, tutur Davin. 45. Emang kalau di sini gak bisa? Tanya Ayu. Beda sensasinya, sayang. Beda nuansanya juga. Kalau cuma di rumah gak berasa bulan madu, jawab Davin. Ayu terkekeh pelan mendengarnya. Baiklah. Tunggu 3 atau 5 bulanan lagi, balas Ayu. Aku selalu siap menunggu. Jawab Davin dengan senyum lebarnya. Ayu ikut tersenyum lalu meletakkan kepalanya di dada bidang Davin. Rasa ngantuk mulai muncul padahal film yang ditonton baru setengah jalan. Tak heran, karena seharian Ayu memang sudah lelah disibukkan dengan mengurus putrinya. Benar saja, hanya berselang 5 menit, mata sayu wanita berbulu mata lentik itu sudah terpejam. Tarikan napasnya mulai teratur dengan wajah begitu tenang. Davin yang menyadari sang istri terdiam, menunduk. Bibirnya langsung melengkung saat melihat sang istri sudah tertidur. Ia pun mengusap lembut rambut istrinya dan mengecup hangat kening sang istri. Kasian sekali istriku ini. Pasti kecapean ya, gumam Davin. Tidurlah yang nyenyak, sayang, lanjut Davin sambil menarik selimut agar menutupi sebagian badan sang istri. Ia merasa beruntung tak memaksakan diri meminta haknya tadi. Karena jika sampai ia melakukannya, ia akan dilanda rasa bersalah dan menjadi suami egois. Tanpa melayaninya saja, Ayu sudah begitu kelelahan mengurus putrinya. Hingga tidur dengan nyenyak merupakan salah satu me time terbaik istrinya itu untuk kembali memupuk energi yang telah terkuras habis seharian. Pagi ini, suasana kediaman Adiputra sedikit berbeda.
Para penghuninya sedikit terlambat keluar dari kamarnya masing-masing karena hari ini memang hari libur. Davin libur bekerja dan Raihan libur kuliah. Hingga tak ada aktivitas yang membuat suasana riuh di hari yang masih sangat pagi di ruang makan seperti hari-hari sebelumnya. Ini para jagoan papi belum pada keluar ya. Pak Damar celingukan waktu menyambangi meja makan. Belum ada yang kelihatan, Pi. Mungkin karena mereka libur jadi gak pada buru-buru sarapan, jawab Umi Aminah yang sedang menata makanan di atas meja makan. Iya, biarin aja kalau gitu. Biar mereka bisa istirahat setelah hampir seminggu disibukkan dengan aktivitas yang padat, balas Pak Damar sambil menarik satu kursi dan mendudukinya. Iya. Umi Aminah tersenyum ramah. Papi mau dibuatkan sesuatu. Teh manis mungkin. Tawar Umi Aminah. Pak Damar menggeleng. Tolong ambilkan air putih hangat saja. Papi sedang menjaga makanan sebaik mungkin. Menghindari yang manis-manis apalagi berlemak. Papi ingin hidup lebih lama agar bisa menyaksikan Raihan bersanding dengan pasangannya nanti. Umi Aminah tersenyum bahagia. Masya Allah. Baik, Pi, jawabnya sambil berlalu untuk mengisi gelas tinggi dengan air putih hangat suam-suam kuku lalu meletakkannya di hadapan Pak Damar. Semoga selalu sehat ya, Pi, tutur Umi Aminah penuh harap. Tentu karena kebersamaan mereka masih sangat singkat. Dan keberadaan Pak Damar membuat Umi Aminah merasa memiliki orang tua lagi. 46. Amin. Pak Damar menyahut singkat lalu meneguk air putih miliknya. Gimana? Sudah bicara dengan Raihan tentang usul papi kemarin. Pak Damar kembali membahas hal yang belum menemukan jalan keluarnya. Belum. Semalam Raihan langsung masuk kamar setelah makan malam. Tak seperti biasanya yang selalu nongkrong dulu di depan. Mungkin kecapean, jawab Umi Aminah. Pasti. Acara kampusnya pasti padat soalnya, timpal Pak Damar. Ya sudah, nanti saja, masih banyak waktu ini, lanjutnya. Iya, Pi. Lagi pula saya masih bingung mikirin calonnya. Takut tiba-tiba Raihan bilang sudah punya calon sendiri, balas Umi Aminah. Ya gak apa-apa, bagus malah. Asal wanita baik-baik dan berasal dari keluarga baik-baik juga, sahut Pak Damar tanpa keraguan. Umi Aminah tersenyum kecil lalu mengangguk. Sejujurnya dia hanya takut jika wanita yang dimaksud adalah wanita yang mungkin tidak akan diterima keluarga itu, Alicia misalnya. Percakapan Umi Aminah dan Pak Damar tak dilanjutkan saat orang yang sedang dibicarakannya datang menghampiri lalu duduk di dekat Pak Damar sambil menyapa hangat. Pagi, Umi, Kek katanya. Pagi, Ray. Mau ada acara kemana hari ini? Tanya Pak Damar. Gak ada, Kek. Kayaknya mau di rumah saja, jawab Raihan. Oh, gitu. Padahal biasanya anak kuliahan itu sibuk banget acaranya meskipun di hari libur. Sibuk jalan bareng teman lah, atau sekadar olahraga ke taman, goda Pak Damar. Raihan kan belum punya banyak teman. Jadi belum ada yang ngajakin acara apapun, balas Raihan. Kalau sudah banyak teman, nanti pasti jarang di rumah ya. Ada saja kegiatannya, timpal Pak Damar. Lihat nanti, Kek, jawab Raihan tanpa kepastian. Kakek sih boleh-boleh saja asal masih dalam batasan. Asalkan kegiatannya positif, timpal Pak Damar tak ingin terlalu mengekang. Insya Allah, Kek. Ray juga pasti pilih-pilih kegiatan, balas Raihan meyakinkan. Kakek percaya sama kamu.
Pak Damar menepuk pundak sang cucu dengan penuh kebanggaan dan kepercayaan. Ayo, sarapan dulu. Ayu sama Davin gak perlu ditungguin. Takutnya masih pada tidur. Wajar, namanya juga lagi punya bayi. Jam tidur pasti berantakan, tukas Pak Damar sambil menatap Umi Aminah dan Raihan bergantian. Keduanya mengangguk lalu ketiganya sarapan bersama. Diselingi obrolan ringan yang sesekali memancing Raihan. Di kampus, pasti banyak mahasiswi cantik ya, Ray? Tanya Pak Damar. 47. Iya, Kek. Raihan menyahut pendek sambil tersenyum sungkan. Wah, bikin semangat dong. Terus, dari banyaknya wanita cantik itu, ada gak yang membuat hatimu merasa tertarik? Tanya Pak Damar lagi. Gak ada, Kek. Kan ketemunya cuma sekilas-sekilas doang, jawab Raihan. Oh, gitu ya. Kalau dari luar kampus, apa ada? Kejar Pak Damar. Raihan kembali menggeleng pelan. Gak ada juga. Pak Damar diam-diam menghela napas halus. Bingung harus bahagia ataupun sedih. Kalau Alicia, apa dia masih sering menghubungimu, Ray? Tanya Umi Aminah sungkan. Kadang-kadang, Umi. Tapi Ray gak respon. Katanya mau kembalikan jas. Ray suruh kirim pakai ekspedisi saja, jawab Raihan apa adanya. Sama Umi saja kembalikan jasnya. Gak apa-apa kok. Toh kamu jarang ada di rumah karena kuliah. Itu juga kalau gak kunjung dikirim lewat ekspedisi, titah Umi Aminah. Terserah Alicia saja maunya gimana, Umi. Balas Raihan takut salah merespon. Umi Aminah mengangguk pelan. Atau sama kakek juga gak apa-apa kok. Toh Alicia kenal sama kakek. Pak Damar ikut menyahut. Kepala laki-laki sepuh itu refleks menoleh saat ada suara langkah kaki yang berhenti di belakangnya. Permisi, Tuan. Ada tamu yang cari Tuan di depan. Kata Mbok Sumi. Tamu? Siapa? Tanya Pak Damar dengan kening berkerut. Sepertinya rekan kerja Tuan dulu. Soalnya dulu-dulu pernah ke sini, cuma Mbok lupa siapa namanya, jawab Mbok Sumi. Baiklah. Saya selesaikan sarapan dulu. Mbok tolong bikinkan air minum saja, titah Pak Damar. Mbok Sumi mengangguk lalu langsung melaksanakan perintah. Sementara Pak Damar menghabiskan makanan yang tinggal beberapa suap saja. Kakek sudah selesai. Kakek temui tamunya dulu, ya. Nanti kalau kamu juga sudah selesai, samperin kakek ke depan. Mau kakek kenalin? Tutur Pak Damar pada Raihan. Baik, Kek. Raihan mengangguk patuh. Sementara Pak Damar langsung bangun dari duduknya dan berjalan menuju ruangan depan. Di mana ada seorang bapak-bapak yang ditemani seorang wanita di sofa. Masya Allah, Pak Indra, sapa Pak Damar saat sampai di sana. Laki-laki dengan kumis lebat itu langsung bangun dari duduknya lalu mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Pak Damar. Pak Damar, maaf pagi-pagi sudah ganggu. Kebetulan saya habis ada keperluan sekitar sini. Tiba-tiba langsung kepikiran Pak Damar. Sudah lama juga gak pernah mampir soalnya, ungkapnya sambil tersenyum antusias. 48. Iya. Sudah lama sekali gak mampir. Kemana saja? Timpal Pak Damar ramah. Biasalah, sibuk dengan kegiatan ini itu, jawab Pak Indra. Oh, iya, kenalkan, ini putri saya, namanya Marisa.
Panggilannya Ika, lanjut Pak Indra sambil menoleh pada Ika yang ada di sampingnya. Ika mengangguk ramah lalu menyalami Pak Damar. Sesekali ekor matanya berkeliaran mencari-cari seseorang yang sama sekali tak terlihat. Oh, iya. Kemarin saya ketemu cucu Pak Damar. Ternyata dia satu kampus sama putri saya ini. Saling kenal malah. Bener gak, Kak? Tukas Pak Indra dengan kepala kembali menoleh pada sang putri. Iya. Kebetulan kemarin-kemarin saya menjadi kakak pembimbing selama ospek, beber Ika.